Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Lilis Anggrani. Nah, kembali lagi kita belajar SKB, kita fokus ke SKB kesehatan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang cuci tangan pakai sabun atau singkatannya adalah CTPS. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan apa itu cuci tangan pakai sabun, bagaimana caranya, kemudian nanti di akhir video akan ada contoh soal dan pembahasannya. Jadi teman-teman simak video ini dari awal sampai akhirnya supaya teman-teman jangan ketinggalan satu materi pun. Nah, buat kamu yang belum subscribe YouTube channel aku, ayo subscribe sekarang juga. Kemudian jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya nanti kalau aku update video baru teman-teman bisa langsung belajar. Oke, kita langsung aja ke materi cuci tangan pakai sabun. Nah, sebelum kita membahas apa itu cuci tangan pakai sabun, kita bahas dulu ya tentang kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan itu dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan jelas kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol atau alkohol based hand rub bila tangannya tidak tampak kotor. Kemudian kuku petugas harus selalu bersih dan terpotong pendek, tanpa kuku palsu, tanpa memakai perhiasan cincin. Nah, jadi ini pengertian ini aku ambil dari peraturan Kemenkes, dari Kemenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi teman-teman yang akan ikut ujian SKB kesehatan ini tentu yang mengambil formasi kesehatan kan, makanya aku ambil pengertian ini. Kemudian cuci tangan dengan sabun biasa atau antimikroba dan bilas dengan air mengalir dilakukan pada saat, nah yang A itu bila tangan tampak kotor, kemudian terkena kontak cairan tubuh pasien seperti darah, cairan tubuh sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, ganti perban, kemudian walaupun telah memakai sarung tangan. Jadi walaupun udah pakai sarung tangan, terus sarung tangannya kita buang ke tempat sampah, kita harus tetap cuci tangan. Kemudian yang kedua adalah bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya yang bersih, walaupun pada pasien yang sama. Kemudian adapun indikasi kebersihan tangan yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah kontak darah dan cairan tubuh, kemudian setelah kontak pasien, nah yang terakhir setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Nah, teman-teman harus cuci tangan ataupun menjaga kebersihan tangan kita. Nah, sebelum kita bahas bagaimana langkah cuci tangan yang benar, kita lihat dulu nih bagaimana dengan sejarah dari cuci tangan pakai sabun itu sendiri. Nah, tanggal 15 Oktober itu diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia ini adalah sebuah kampanye global yang dicanangkan oleh PBB bekerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya, baik pihak pemerintah maupun swasta, untuk menggalakkan perilaku mencuci tangan dengan sabun oleh masyarakat sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Kemudian pengumuman penunjukan Hari Mencuci Tangan dengan Sabun Sedunia ini pada 15 Oktober dilakukan pada pertemuan tahunan air sedunia Annual Water Week yang berlangsung pada 17 sampai 23 Oktober 2008 di Stockholm, seiring dengan penunjukan tahun 2008 sebagai Tahun Internasional Sanitasi oleh Rapat Umum PBB. Nah, Hari Mencuci Tangan dengan Sabun Sedunia ini diharapkan akan memperbaiki praktik kesehatan pada umumnya dan perilaku sehat pada khususnya. Kampanye cuci tangan pakai sabun sedunia ini adalah upaya memobilisasi jutaan orang di seluruh dunia untuk mencuci tangan mereka dengan sabun. Nah, lalu bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Nah, cucilah tanganmu sebelum dan setelah melakukan kegiatan sehari-hari. Lakukan selama 60 detik, jangan lupa gunakan sabun dan cucilah tanganmu di air yang mengalir. Setelahnya, keringkan tangan dengan tisu dan tutup keran dengan tisu yang tadi udah kita pakai. Nah, adapun langkah-langkah untuk mencuci tangan itu ada 6 langkah. Yang pertama, gosokkan kedua belah telapak tangan. Kedua, telapak tangan di atas punggung tangan kiri dengan jari saling terkait dan dilakukan sebaliknya. Yang ketiga, gosok telapak tangan dengan jari terkait. Yang keempat, kedua telapak tangan saling berhadapan, kemudian jari saling mengunci. Kelima, gosok jempol kiri memutar sambil digenggam telapak tangan.
dan sebaliknya. Jadi dilakukan kiri dan kanan gitu ya, maksudnya sebaliknya. Nah, yang keenam ataupun langkah terakhir yaitu jari tangan mengusap pada telapak tangan kiri, gosok memutar ke belakang dan ke depan lalu sebaliknya. Nah, kalau kiri sudah dilakukan, maka lakukan hal yang sama untuk di tangan yang kanan. Nah, jadi itu ya teman-teman langkah-langkahnya yang mencuci tangan pakai sabun yang benar. Nah, kemudian apa ya manfaat cuci tangan pakai sabun ini? Nah, salah satu tujuan dari kampanye ini adalah penurunan angka kematian untuk anak-anak di mana lebih dari 5.000 anak balita penderita diare meninggal setiap harinya di seluruh dunia sebagai akibat dari kurangnya akses pada air bersih dan fasilitas sanitasi dan pendidikan kesehatan. Kemudian penderitaan dan biaya-biaya yang harus ditanggung karena sakit dapat dikurangi dengan melakukan perubahan perilaku sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun, yang menurut penelitian dapat mengurangi angka kematian yang terkait dengan penyakit diare hingga hampir 50%. Di samping itu, kampanye juga dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pembangunan fasilitas sanitasi di sekolah. Menurut UNICEF, kurangnya akses untuk air bersih mengakibatkan penurunan tingkat kehadiran anak perempuan di sekolah saat mereka memasuki masa puber. Nah, karena tidak adanya fasilitas sanitasi yang memadai. Akses air bersih dan sanitasi di Tenggarai merupakan dasar penting untuk kehidupan anak-anak di seluruh dunia, dilihat dari segi kesehatan, kelangsungan hidup, dan rasa penghargaan terhadap diri mereka. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu di tahun 2020, ujian berat datang menimpa umat manusia yang datang dalam wujud wabah COVID-19. Nah, penyakit yang menyerang di hampir seluruh dunia ini telah banyak menimbulkan korban jiwa dan berdampak juga pada sektor lain termasuk ekonomi. Kemudian semua manusia itu diharapkan dapat bekerja sama untuk bisa sesegera mungkin menghentikan laju dan bahkan menghapus penyakit ini dari muka bumi. Melalui semangat memutuskan tali rantai penularan COVID-19, pemerintah RI mengajak masyarakat untuk secara disiplin melaksanakan upaya 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, diharapkan dengan mencuci tangan pakai sabun ini sebagai tonggak penanggulangan COVID-19, yaitu dengan serajin dan sesering mungkin melakukan cuci tangan pakai sabun untuk membunuh virus corona yang menempel di tangan dan menularkan penyakit yang disebut COVID-19. Nah, jadi buat teman-teman ketahui nih ya, sebelum adanya COVID-19, cuci tangan pakai sabun ini sudah diterapkan ataupun sudah menjadi suatu kampanye ataupun program dari pemerintah. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama, lama waktu yang dibutuhkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air adalah A. 5-10 detik, B. 10-20 detik, C. 20-40 detik, D. 40-60 detik, E. 60-80 detik. Nah, jawabannya adalah yang D. 40-60 detik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, bahwa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencuci tangan dengan sabun adalah 40-60 detik. Oke, soal yang kedua, lama waktu yang dibutuhkan untuk mencuci tangan dengan antiseptik berbasis alkohol adalah A. 5-8 detik, B. 10-15 detik, C. 15-20 detik, D. 20-30 detik, yang E. 30-40 detik. Nah, jawabannya adalah D. 20-30 detik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, dinyatakan bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencuci tangan dengan antiseptik berbasis alkohol adalah 20-30 detik. Nah, jadi soal yang pertama dengan soal yang kedua ini dasar hukumnya sama ya teman-teman, Permenkes Nomor 27 Tahun 2017. Nah, yang membedakannya adalah soal yang pertama itu berapa lama waktu untuk mencuci tangan dengan sabun, yang kedua itu dengan menggunakan antiseptik. Nah, tadi dengan menggunakan sabun itu kan adalah 40-60 detik kan. Nah, kalau pakai antiseptik yang berbasis alkohol itu adalah 20-30 detik. Jadi jangan sampai tertukar ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Pada tanggal berapakah diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia? A. 7 Oktober, B. 19 Oktober, C. 15 Oktober, D. 5 Oktober, E. 17 Oktober. Nah, jawabannya adalah 15 Oktober. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di awal bagaimana dengan sejarah cuci tangan pakai sabun.
Soal yang keempat, langkah kedua cuci tangan pakai sabun adalah A. Gosokkan kedua belah telapak tangan, B. Telapak tangan di atas tangan kiri dengan jari saling terkait dan sebaliknya, C. Gosok telapak tangan dengan jari terkait, D. Kedua telapak tangan saling berhadapan, kemudian jari saling mengunci, E. Jari tangan mengusap pada telapak tangan kiri, gosok memutar ke belakang dan ke depan, lalu sebaliknya. Nah, jadi tahapan yang kedua atau langkah cuci tangan pakai sabun yang kedua adalah yang B, telapak tangan di atas tangan kiri dengan jari saling terkait dan sebaliknya. Nah, ini juga sudah dijelaskan ya teman-teman pada materi yang di awal-awal video tadi. Oke, itu adalah soal terakhir kita, pembahasan tentang cuci tangan pakai sabun. Semoga teman-teman semakin semangat lagi untuk belajarnya dan bisa mempersiapkan untuk berjuang di SKB nanti. Semoga berhasil. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.